Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Nugraha Nani dengan NIM 17056200055 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memberikan presentasi seminar proposal skripsi dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Retensi Karyawan pada PT Broadway Barbershop Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan perusahaan, terutama di sektor jasa yang mengandalkan kualitas pelayanan sebagai keunggulan utama. Tingginya tingkat perputaran karyawan dalam industri jasa menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari meningkatnya biaya rekrutmen dan pelatihan hingga berkurangnya kualitas layanan kepada pelanggan. Menurut Hilya dan Ferdian tahun 2024. Di sini saya telah melakukan wawancara dengan pihak manajemen PT Broadway Barbershop Indonesia. Dengan hasil wawancara itu adanya tingkat turnover yang tinggi pada karyawan disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti perbedaan ekspektasi kerja antara perusahaan dan karyawan baru, ketidakdisiplinan dalam jam kerja, serta ketidakmampuan sebagai karyawan mempertahankan standar pelayanan yang ditetapkan. Selain itu, persaingan antar barbershop di wilayah sekitar membuat banyak karyawan berpindah ke tempat lain dengan tawaran gaji lebih tinggi. Tingkat turnover sebesar 17,89% pada tahun 2024 masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa permasalahan retensi karyawan sebelumnya belum teratasi. Selanjutnya ada tabel data keluar masuk karyawan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Di sini bisa kita lihat rata-rata turnovernya pada tahun 2022 yaitu 11,51%, tahun 2023 sebesar 22,90%, dan tahun 2024 sebesar 17,89%. Berdasarkan data internal, tingkat turnover karyawan dalam hitungan terakhir mencapai rata-rata 17,43% per tahun, lebih tinggi dari standar ideal yang berkisar 10-15% menurut Harvida dan Wijaya tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius pada aspek retensi, terutama karena bisnis barbershop sangat mengandalkan keterampilan personal capster atau tukang cukur dalam memberikan layanan langsung kepada pelanggan. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui Google Forms terhadap 30 responden yang terdiri dari barber atau tukang cukur di PT Broadway Barbershop Indonesia, diperoleh hasil sebagaimana tercantum pada tabel 1.2. Dari survei tersebut, variabel yang memiliki persentase tertinggi adalah lingkungan kerja sebesar 60,8%, diikuti oleh disiplin kerja sebesar 54,8%, beban kerja sebesar 48,8%, motivasi kerja sebesar 49,3%, dan budaya organisasi sebesar 47,1%. Menurut penelitian terdahulu, faktor yang disinyalir berpengaruh terhadap retensi karyawan adalah lingkungan kerja dan disiplin kerja. Menurut Sumarni dan Mutakin tahun 2024, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap retensi karyawan. Menurut Hamal dan rekan tahun 2023, disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan menurut Wahyu Ningtyas dan rekannya tahun 2025. Selanjutnya, hasil prariset variabel retensi karyawan atau variabel Y. Di sini ada beberapa item pertanyaan yang diajukan kepada
sini hasil prariset menunjukkan bahwa rata-rata hanya 3,5,8% karyawan PT Broadway Barbershop Indonesia yang memiliki kecenderungan untuk bertahan, sementara 64,2% lainnya mengindikasikan niat untuk tidak bertahan lama. Kondisi ini menandakan adanya masalah retensi yang serius dalam konteks barbershop. Selanjutnya masuk pada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap retensi karyawan di PT Broadway Barbershop Indonesia? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh positif terhadap retensi karyawan di PT Broadway Barbershop Indonesia? Dan yang ketiga, apakah lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh simultan terhadap retensi karyawan di PT Broadway Barbershop Indonesia? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap retensi karyawan di PT Broadway Barbershop Indonesia, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap retensi karyawan di PT Broadway Barbershop Indonesia, dan yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis apakah lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap retensi karyawan di PT Broadway Barbershop Indonesia. Selanjutnya masuk pada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah literatur di bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait dengan pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap retensi karyawan. Dan adapun manfaat praktis, secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi manajemen PT Broadway Barbershop Indonesia dalam meningkatkan strategi retensi karyawan melalui perbaikan lingkungan kerja dan penerapan kedisiplinan yang efektif. Selanjutnya masuk pada kebaharuan penelitian. Di sini ada 3 yang dipaparkan. Pertama ada dari Sumarni dan Mutakin tahun 2024 dengan judul pengaruh self-efficacy, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap retensi pada karyawan PT Multi Garmen Jaya. Di sini variabelnya ada self-efficacy, disiplin kerja, dan lingkungan kerja. Ketiganya berpengaruh positif terhadap retensi karyawan. Di sini konteks bisnisnya atau perusahaannya itu industri garmen. Selanjutnya ada Al-Zahrani tahun 2022 dengan judul Impact of Work Environment on Nurses Retention at Hospital, Scoping Review. Dengan variabel lingkungan kerja. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi. Di sini konteks tempat penelitiannya itu tenaga kesehatan atau perawat rumah sakit. Selanjutnya ada Alisman dan rekan tahun 2025 dengan judul pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan kompensasi terhadap retensi karyawan pada PT Fajar Baizuri and Brothers Kabupaten Nagan Raya. Adapun variabelnya itu motivasi kerja, disiplin kerja, dan kompensasi. Ketiganya berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi. Di sini penelitian ini termasuk penelitian termasuk industri manufaktur atau perusahaan daerah. Kebaharuan penelitian ini berbeda dari ketiga studi sebelumnya karena secara khusus memfokuskan analisis hanya pada 2 variabel utama, lingkungan kerja dan disiplin kerja, tanpa melibatkan variabel tambahan seperti self-efficacy, motivasi, maupun kompensasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks industri jasa barbershop, sebuah sektor informal yang belum banyak diteliti terkait isu retensi karyawan, sehingga menawarkan kebaruan dari sisi objek karakteristik pekerjaan secara konteks operasional yang berbeda dengan studi sebelumnya yang berfokus pada industri garmen, tenaga kesehatan, maupun perusahaan manufaktur. Dengan jumlah responden 60 orang dan analisis menggunakan SPSS, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih terfokus dan relevan bagi sektor jasa barbershop. Selanjutnya adapun di sini tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di 6 cabang PT Broadway Barbershop Indonesia yang terletak di wilayah Jakarta Utara. Masing-masing fasilitas mendukung kegiatan operasional barbershop. Adapun alamat lengkap dari masing-masing cabang adalah sebagai berikut yang sudah tertera di layar.
Selanjutnya masuk pada waktu penelitian. Waktu penelitian ini selama periode Desember 2024 hingga Oktober 2025 dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemilik dan karyawan serta penyebaran kuesioner kepada karyawan. Wawancara akan dijadwalkan pada waktu yang tidak mengganggu operasional barbershop, sedangkan kuesioner akan disebarkan pada waktu yang disesuaikan dengan jam kerja agar tidak mengganggu aktivitas operasional. Di sini populasinya berjumlah 60 orang tukang cukur atau barber, karena di sini tukang cukur atau barber merupakan jabatan atau posisi yang paling terdampak retensi. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti memilih populasi hanya terfokus pada tukang cukur atau barber, tidak mengambil jabatan lain seperti manajemen, kasir maupun yang lainnya. Menurut ahli tahun 2023, populasi merupakan keseluruhan individu yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, populasi penelitian difokuskan pada barber sebagai subjek yang paling representatif terhadap fenomena retensi karyawan yang dikaji. Sampel di sini saya mengambil semua populasi dengan menggunakan teknik sampling jenuh, karena di sini juga jumlah populasi tergolong kecil. Jadi penggunaan teknik sampling jenuh sangat tepat untuk digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya masuk pada operasionalisasi variabel. Yang pertama ada retensi karyawan atau variabel Y. Di sini penelitian indikator yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada KIND atau KINDT tahun 2009. Indikator yang pertama ada niat bertahan atau intention to stay. Yang kedua niat untuk pindah atau intention to leave. Yang ketiga ada ketertarikan pada karir di dalam perusahaan atau internal career interest. Nilai penting pada pekerjaan atau value on work. Indikator ini telah digunakan dalam berbagai penelitian seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya variabel lingkungan kerja atau X1. Di sini kita peneliti mengacu kepada jurnal Fitri tahun 2019, di mana dia memisahkan antara lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Adapun indikator dari lingkungan kerja fisik itu warna, sanitasi, suhu, sirkulasi udara, pencahayaan, keamanan, dan ketentraman. Dan lingkungan kerja non fisik antara lain hubungan antar rekan kerja, hubungan dengan atasan. Indikator ini telah digunakan dalam penelitian seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya variabel disiplin kerja atau variabel X2. Di sini mengacu kepada Jamhuri dan Rekan tahun 2024 dengan indikator yang pertama kehadiran kerja, ketaatan terhadap peraturan kerja, ketaatan terhadap standar kerja, kewaspadaan dalam bekerja, dan bekerja secara etis. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, yaitu data primer yang diperoleh dari jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang dalam instrumen penelitian. Kuesioner atau angket merupakan alat untuk mengumpulkan data melalui jumlah pertanyaan yang disusun guna mengukur variabel-variabel dalam penelitian menurut Merpaung dan Darmawan tahun 2022. Adapun penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan secara daring menggunakan Google Forms. Selanjutnya skala pengukuran penelitian.
penelitian. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert untuk menilai pendapat, persepsi, dan sikap terhadap fenomena sosial. Variabel diuraikan menjadi indikator yang kemudian dijadikan acuan dalam menyusun item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Penelitian ini menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 4. Analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif untuk menyajikan gambaran dari data kuesioner yang telah didistribusikan kepada responden yang menjadi sampel. Temuan dari kuesioner ini akan merepresentasikan kondisi dua variabel utama, yaitu lingkungan kerja dan disiplin kerja, dalam hubungannya dengan retensi karyawan di PT Brookway Barbershop Indonesia. Untuk memudahkan peneliti dalam menafsirkan data, digunakan acuan berupa tabel kriteria interpretasi skor, seperti yang tertera. Uji validitas. Yang pertama, jika corrected item total correlation lebih dari 0,300, item dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam analisis. Jika kurang dari atau sama dengan 0,300, maka item dianggap tidak valid dan sebaiknya diperbaiki atau dihilangkan. Uji reliabilitas. Yang pertama, jika nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60, maka instrumen dinyatakan reliable dan layak digunakan dalam penelitian. Jika kurang dari sama dengan 0,60, instrumen dianggap kurang reliable dan memerlukan perbaikan atau pengembangan ulang. Uji asumsi klasik. Pertama, ada uji normalitas. Jika nilai signifikansi tutel lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Uji heterokedastisitas. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jika kurang dari atau sama dengan 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Jika tolerance lebih dari 0,10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Jika variance inflation factor kurang dari 10 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya uji autokorelasi. Jika nilai DW mendekati 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nilai DW kurang dari 1,5 menunjukkan adanya autokorelasi positif. Nilai DW lebih dari 2,5 menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Selanjutnya analisis regresi linear berganda. Yang pertama, uji T. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Uji koefisien determinasi atau R2. Jika nilai R2 atau nilai signifikansi kurang dari 1, maka hampir semua informasi yang dibutuhkan diberikan oleh variabel independen untuk memprediksi variabel dependen. Jika lebih dari 1, maka hampir semua informasi yang diberikan oleh variabel independen terbatas untuk memprediksi variabel dependen. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.